Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini, edisi Selasa 13 Mei 2025, kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Anita Nawang, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Korban pengeroyokan tawuran antar pelajar di Jalan Raya Pati Kudus meninggal dunia usai menjalani perawatan dan operasi di RSUD Suwondopati. Hingga Selasa pukul 11 siang, jenazah belum dimakamkan lantaran menunggu mediasi dari pihak kepolisian dan keluarga korban. Para pelayat mulai berdatangan di rumah duka siswa SMK Negeri 2 Pati, Bagus Andika di Dukuh Panggung, Desa Panggukroyong, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Bagus dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan dan operasi di RSUD RAL Suwondopati pada 13 Mei 2025 pukul 3.30 pagi. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Kendati demikian, hingga Selasa pukul 11 siang, tak kunjung dilakukan pemakaman lantaran masih proses mediasi dengan pihak kepolisian mengenai kesepakatan otopsi. Kepala Desa setempat, Hadi, mengatakan almarhum Bagus sebelumnya dikeroyok oleh sejumlah siswa sekolah menengah atas usai melaksanakan sholat di masjid. Ini lokasi pertanian, mungkin ya ikut membantu saudaranya, ibunya, ngibuh ngarit piye, itu identitas atau istilahnya keberadaan di sini baik, kalau Pak Egy seperti itu yang saya ngerti. Ini cukup sekian saja. Saya minta supaya anak-anak sekolah semua jangan sampai terulang kembali, baik itu. Kaitannya dengan molornya waktu pemakaman. Oh, karena itu mediasi kaitannya dengan kebutuhan dari pihak kepolisian dan pihak keluarga. Karena kebentur dari mediasi terlalu alot, mungkin nanti sebentar lagi sudah clear, menunggu dari nanti petugas dari kepolisian Polres Pati. Nah, tadi sekitar jam 3:30 tiba di sini atau meninggalnya. Baru jam 5:30 diumumkan di masjid bahwa Andika meninggal. Karena agak lama ini sudah ada menunggu di makamnya sana, karena ada menunggu proses untuk berikutnya. Pak polisi nggak mau gegabah. Bagus Andika merupakan korban atas aksi tawuran antar pelajar antara dua sekolah menengah atas di Kabupaten Pati pada Jumat 9 Mei 2025. 6 pelaku telah diamankan kepolisian, sementara pelaku lain masih dalam pendalaman. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT, Yandri Susanto, menargetkan pada akhir bulan Mei sebanyak 75.000 desa dan kelurahan se-Indonesia sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT, Yandri Susanto, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada rekrutmen terkait SDM yang bakal bekerja di Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Yandri juga mengusulkan agar Kopdes Merah Putih dikelola oleh para sarjana desa setempat yang bekerja di perkotaan. Tujuannya agar para sarjana bisa kembali pulang kampung dan bekerja di desa masing-masing. Bahkan dimungkinkan ada dari pihak perbankan yang mau ikut terlibat langsung di Kopdes Merah Putih diperbolehkan menjadi pegawai di sana. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga bisa dikelola oleh para ASN maupun P3K yang sudah direkrut untuk ditugaskan di Kopdes Merah Putih. Sudah 90% di Blora, 96%, termasuk juga ada yang sudah 100% sudah Takalar. Nah, hari ini terus berkembang musyawarah desa khususnya, karena kami sudah mengeluarkan surat edaran petunjuk teknis dan pelaksanaan musyawarah desa khusus untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
Jadi target kita akhir Mei semua desa di Indonesia yang jumlahnya 75.000 lebih itu termasuk kelurahan selesai melaksanakan musyawarah desa khusus. Nah, tahap berikutnya tentu dari musyawarah desa khusus itu akan urus akta notarisnya. Setelah akta notaris baru kita urus ke Menteri Hukum untuk badan hukumnya. Jadi tahapan seperti itu. Jadi sekarang pada tahap musyawarah desa khusus. Tapi ada juga sebagian sudah mengurus akta notaris. Ada juga sudah sebagian mengurus ke Menteri Hukum. Tapi secara umum sekarang di Indonesia sedang berlangsung musyawarah desa khusus dengan agenda pembentukan koperasi Desa Merah Putih atau kalau di kelurahan koperasi Kelurahan Merah Putih. Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Peluncuran koperasi Desa Merah Putih dilakukan pada 12 Juli 2025 yang bertepatan pada Hari Koperasi Nasional. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, harga hewan kurban di Kabupaten Kendal mulai merangkak naik. Kenaikan harga diperkirakan mencapai 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut salah satu pedagang hewan kurban, Edi, kenaikan harga dipicu oleh berbagai faktor, seperti naiknya harga pakan ternak dan biaya transportasi pengiriman hewan dari daerah asal. Meski begitu, harga jual tetap mempertimbangkan ukuran dan berat badan hewan kurban. Untuk sapi, harga bervariasi tergantung besar kecilnya. Ada yang dijual mulai dari Rp23 juta hingga Rp40 juta per ekor. Untuk harga 40 juta, beratnya bisa sampai 850 kg, sedangkan di harga 23 juta, beratnya sekitar 400 sampai 550 kg. Dibandingkan tahun lalu, harga sapi dengan ukuran dan berat yang sama mengalami kenaikan sekitar 2 juta hingga 5 juta rupiah per ekor. Meski harga naik, permintaan tetap tinggi. Edi menyebutkan untuk wilayah Pemalang saja, sudah ada 70 ekor sapi yang dipesan lebih awal oleh penjual hewan kurban di sana. Sedangkan di Kendal sudah ada yang memesan sekitar 30 orang. Edi juga memastikan bahwa semua sapi yang ia jual telah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Ia juga membuat terobosan yang beli sapi langsung 3 ekor, dapat hadiah 1 ekor kambing. Sedangkan yang sudah langganan 5 kali beli sapi juga dapat bonus kambing senilai 2,5 juta rupiah. Perbandingan dari tahun lalu itu harga naik 20%. Oh, 20%. Sama tahun sekarang itu 20% naik, kemungkinan naik, harga naik. Alhamdulillah pesanan tahun ini kirim ke Pemalang 70 ekor. Terus yang ini kurang lebih ya, nanti insya Allah tekan hari-hari niku nyampe 30 sampai 40. Udah ada, alhamdulillah udah ada yang udah inden niku, Pak. Biasanya sih kalau menurut tahun kemarin itu diperiksa, tapi ini belum diperiksa. Nanti insya Allah ya paling secepatnya dari Dinas Peternakan paling datang ke sini. Biasanya diperiksa setiap tahunnya diperiksa. Oh, jadi artinya sapinya selalu sehat ya, Pak? Alhamdulillah, insya Allah diparingi sehat. Di sini menjaga kualitas, Pak. Oh, iya. Tahun ini di sini itu ada yang dapat kambing, beli 1 ekor 5 kali berturut-turut dapat 1 kambing. Kambing muda itu contohnya itu, Pak. Nah, terus nanti kalau beli 3 ekor sekali langsung dapat 1 kambing. Alamat Jalan Surapadan, Desa Lanji, RT 2 RW 1. Dengan nama Mas Edi sendiri, Mas Edi Sapi gitu. Nomor HP 087 737 006 444. Untuk wilayah daerah Kendal sekiranya free ongkir. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kabupaten Kendal, Pandu Rapriatro Kejati, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban, baik di pasar hewan maupun di tempat penampungan. Vaksinasi kita lakukan pantauan rutin. Setiap saat petugas kita sebar untuk lakukan pemantauan di titik-titik yang banyak peternakan di mana, termasuk ke pasar itu juga kita lakukan pemantauan rutin. Terus kita lihat gejala klinisnya seperti apa, apakah
mengarah ke PMK ataukah hanya sakit biasa. Kalau memang ada tanda dari PMK juga kita lakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengobatan, biosecurity dan lain sebagainya. Sudah mulai vaksinasi, Pak? Vaksinasi sudah, cuma kita nggak ada BOP-nya ini yang menjadi keluhan kami. Jadi vaksinnya tersedia, semua untuk operasionalnya kami belum ada anggaran karena ini banyak sekali kegiatan yang realokasi dan realisasi. Ada bantuan dari kementerian dari Kementerian, kemudian melalui provinsi, terus dibagi kabupaten kota. Pandu menambahkan, program vaksinasi hewan ternak masih terus berjalan meski terkendala anggaran. Oleh karena itu, vaksinasi lebih difokuskan kepada hewan-hewan yang menunjukkan gejala sakit atau butuh penanganan khusus. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan P3, nama-nama tokoh nasional mulai mencuat sebagai kandidat ketua umum. Salah satunya adalah pengusaha ternama Sandiaga Uno, mantan Kasat Dudung Abdurrahman, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tasy Yassin Maimun, dan tak ketinggalan Sekjen P3 Arwani Tomafi. Muktamar P3 yang diagendakan akan berlangsung antara bulan Agustus atau September mendatang diharapkan dapat menjadi momentum untuk pergantian kepengurusan demi menyelamatkan partai. Pasalnya, dalam pemilu 2024 yang lalu, P3 mengalami kegagalan yang cukup menyakitkan, di mana tidak ada satupun kadernya yang berhasil duduk di Senayan akibat tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Arwani Tomafi ketika ditemui mengakui bahwa saat ini sedang dalam proses persiapan muktamar. Dirinya menyatakan bahwa semua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW menginginkan adanya pengurus baru untuk menjaga eksistensi P3 hingga tahun 2029, di mana P3 harus mempersiapkan langkah-langkah untuk mengembalikan kejayaan agar bisa kembali ke Senayan pada 2029. P3 sedang menyiapkan pelaksanaan muktamar yang insya Allah
di bulan Agustus September 2025. Memang beberapa waktu lalu DPW menyampaikan aspirasi, ya, yang pada intinya adalah teman-teman DPW ingin ada perubahan, ya, untuk agar kepemimpinan P3 menjadi lebih siap lagi, ya, di dalam menghadapi tantangan di 2029. Bagaimana kepemimpinan P3 bisa membawa kembali P3 ke Senayan. Itu aspirasi yang disampaikan oleh DPW. Calonnya Gus ada nama itu jenengan? Nanti sedang digodok, ya. Arwani Tomafi atau yang biasa dipanggil Gus Arwani menegaskan pentingnya seluruh kader untuk menyiapkan konsep perubahan yang akan diusung ke depan, lantaran tantangan semakin berat terutama menjelang 2029. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Di tengah pesatnya perkembangan industri batik, perajin batik tulis Lasem tengah menghadapi tantangan serius akibat maraknya batik printing yang mengancam keberlangsungan seni dan budaya tradisional. Maraknya penjual batik printing saat ini menjadi ancaman serius bagi pengrajin batik tulis asli Lasem. Di mana selain omset yang menurun, juga yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman sebagai warisan budaya jika batik printing dibiarkan leluasa tanpa ada tindakan dari pemerintah. Bella Ayu Paramita, pemilik batik tulis Sekar Mulyo, mengungkapkan kekhawatirannya terkait fenomena ini, yang tidak hanya menggerogoti pasar, tetapi juga mencoreng reputasi batik tulis sebagai aset sejarah yang harus dijaga. Banyak penjual kini lebih memilih untuk mendatangkan batik printing dari luar daerah dan mengklaimnya sebagai batik Lasem yang jelas-jelas melanggar aturan. Kami sih sudah mulai kerasa 1-2 tahun terakhir ini. Jadi sebelum-sebelumnya sih ada, tapi tidak separah sekarang ya. Kalau sekarang sudah hampir semuanya, ya bukan semuanya, sebagian besar jual batik tulis Lasem printing dan Lasem yang di print malamkan itu. Bahkan yang lebih parah lagi ada yang jual dari luar, kulan ambil dari luar dan dijual di Lasem, dan yang itu diklaim itu batik tulis Lasem, begitu. Kalau pantauan Mbak Bella sendiri, biasanya printing-printing ini dipasarkan via apa? Online dan offline, tapi yang sebagian banyak sih tetap online ya Mas. Jadi online itu banyak sih pembeli-pembeli saya yang sampai merasa tertipu, bahkan bilangnya tulis tapi ternyata bukan tulis, printing begitu. Ada tips khusus nggak Mbak membedakan printing dengan batik tulis untuk masyarakat awam Mbak? Untuk masyarakat awam, yang pertama sih, apalagi yang belum tahu batik ya, yang pertama banyak-banyak literasi, membaca atau lihat. Kami kan all shop Lasem itu kan tentunya banyak, dan bisa dilihat di review-reviewnya. Terus yang pasti tidak keluar dari pakem Lasem itu. Terus selanjutnya kalau beli di Sekar Mulyo sih semuanya sudah cantingan bolak-balik, dan itu sih menambah ilmu bahwa Lasem itu motifnya kecil-kecil, rapat, dan semuanya tidak ada yang kosong. Nah seperti di belakang saya ini. Jadi tips yang paling gampang itu dia semuanya full titik-titik. Terus guratannya itu satu sama lain itu beda gitu loh Mas. Dan yang pasti motifnya itu lebih ke pesisiran, motif burung hong, motif-motif Cina begitu. Kalau di pasaran sendiri, untuk harga batik printing dibandingkan dengan harga batik tulis yang asli, kalau saya bisa bilang untuk sekarang harganya sudah sama. Terpaut dikit, kami loh jual batik tulis asli itu 250. Ya mereka jual printing juga bisa 250-300, bahkan nggak ada beda. Bagaimana orang tidak Mas, tertipu ya? Taunya kan tulis, ternyata printing dan seharga sama. Orang awam pun, oh iya tulis ini pasti. Kalau dulu kan beda ya, printing 100-150, tulisnya 300-400. Sekarang enggak, sama harganya. Bella menambahkan saat ini penjualan batik tulis Lasem mengalami penurunan drastis mencapai 70%, di mana daya beli masyarakat terhadap batik tulis kian menurun, dan ini sangat memprihatinkan.
Kekhawatiran Bella bukan tanpa alasan. Dengan harga yang kini setara antara batik printing dengan batik tulis, masyarakat semakin sulit untuk membedakan antara keduanya. Menurut Bella, tanpa adanya tindakan tegas, peredaran batik printing akan terus marak beredar dan bebas di pasaran. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. RSUD Suwondo Kendal menggelar operasi katarak mata gratis bagi masyarakat tidak mampu. Operasi ini berlangsung selama 1 hari dan melibatkan 20 dokter spesialis mata dari Perdami, Jawa Tengah. Direktur RSUD Suwondo Kendal, Dr. Syaiko, menjelaskan bahwa jumlah pendaftar untuk operasi katarak gratis ini telah mencapai 149 orang. Namun, kuota hanya dibatasi untuk 100 pasien. Sebelum menjalani operasi, para peserta wajib menjalani proses screening untuk memastikan kondisi medis memungkinkan dilakukan tindakan operasi. Operasi ini ditujukan bagi pasien non-BPJS, lantaran pasien BPJS sudah di-cover oleh program pemerintah. Dari target 100 orang, ternyata yang mendaftar hingga 149 orang, 2 diantaranya dari Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Operasi katarak gratis ini hanya berlangsung selama 1 hari dan melibatkan 20 dokter spesialis mata dari Perdami, Jawa Tengah. Syaiko berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan setiap tahun, mengingat tingginya animo masyarakat. Kita berkolaborasi 3, jadi RSUD, Basnas, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Kabupaten Jawa Tengah. Dan yang dari Perdama ini ada 20 dokter yang nanti insya Allah besok akan mengerjakan operasi katarak. Mendaftarnya sendiri ini seluruh Kabupaten Kendal atau dari luar Kendal juga, Pak? Dari informasi pendaftaran kami tadi itu ada 2 yang dari luar kota, dari Batang 1 dan Pekalongan 1. Pak, harapannya dengan adanya operasi katarak seperti ini bisa berlanjut setiap tahun atau tidak? Harapannya bisa berlanjut setiap tahun karena memang ternyata animo masyarakatnya tinggi, Pak. Kemarin dari perkiraan 100 sampai pagi tadi 140-an. Itu pun saat ini mungkin pendaftarannya masih dibuka, ya masih ada yang minat. Makanya harapannya untuk tahun-tahun ini menjadi agenda rutin. Pak, tadi ada dari luar Kendal juga ya? Ada. Dari Batang berapa? Sama Pekalongan. Batang 1, Pekalongan 1. Terus ini mekanismenya berarti pendaftaran terus? Pendaftaran terus ini kan di screening. Di screening itu dari cek kesehatannya kira-kira bisa layak untuk operasi apa enggak. Untuk pendaftaran buka online? Kemarin buka online. Termasuk informasinya itu juga online. Pendaftarannya di RSUD dan Basnas gitu ya, Pak? Ini non BPJS. Nah, ini memang kita utamakan yang non BPJS karena yang BPJS kan punya penjaminan. Jadi kita utamakan yang belum punya. Dia membutuhkan operasi tapi belum punya. Kalau nanti kita sudah punya, ya kita arahkan ke BPJS saja. Sementara itu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah memberikan layanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Sama dengan Basnas Pusat, dengan Basnas Kabupaten dan juga Perdami, hari ini yang mendaftar sampai sekarang ini 139 orang. Ini mereka yang tidak punya BPJS. Nanti ini kan screening dulu. Screening kan bermacam-macam itu ada. Nanti kalau tekanan bola matanya tinggi tidak bisa dilakukan operasi atau mungkin ada kencing manis segala macam. Jadi ini hasil screeningnya kan bermacam-macam. Ada labnya juga. Nanti berapanya itu dari pihak rumah sakit belum tahu karena hasilnya belum keluar. Ya, insya Allah semoga. Karena ini sementara ini kan dari Basnas Pusat, berharap nanti kedepannya akan terus. Datanya berapa? Ya, 100 sebetulnya pendaftar. Tetapi ini kan nanti lihat hasil screeningnya. Kita nggak tahu berapa persen yang akan lolos. Jadi hari ini screening, nanti operasinya besok. Kalau misalkan semua lolos, jadi semua operasi? Ya, semuanya insya Allah ya bisa. Karena ini yang membantu untuk operasi, alhamdulillah ini kan kerjasama dari Perdami juga ada 20 orang.
Terima kasih. Dengan adanya operasi katarak Ya alhamdulillah sekali nih karena sangat membantu buat mereka yang penglihatannya kabur. Tentunya berharap kita semuanya berharap mereka bisa melihat, otomatis nanti akan beraktivitas dengan lancar dan produktif kembali. Salah satu peserta, Slamet Rianto, warga Sukorejo, mengaku sudah lama menderita katarak. Ia pun bersyukur bisa mengikuti operasi katarak gratis ini. Sangat setuju. Ini memang tidak ikut di BPJS? Enggak, saya ikut ya. Ya, Ini gratis atau bayar nih Pak? gratis. Oh gratis ya. Ini tadi sudah ikut screening? Sudah, belum, tinggal masuk ke sini. Ini udah periksa-periksa, tinggal masuk screening saja. Antrian screening. Dengan suksesnya program ini, diharapkan kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Para biksu dan umat Buddha menggelar tradisi Pradaksina di Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa 13 Mei. Prosesi ini sekaligus menutup rangkaian Trisuci Waisak 2569 BE. Setelah melaksanakan prosesi detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur, biksu beserta umat Buddha melanjutkan kegiatan Pradiksina. Dengan sikap anjali, mereka berjalan mengitari Candi Borobudur searah jarum jam sebanyak 3 kali. Dalam ritual ini disertakan pula reliks Buddha yang berada pada barisan terdepan. Ketua Umum Majelis Mahayana Buddhis Indonesia, Mahabudhi, Biksu Samanta Kusala Mahastafira, Selasa 13 Mei mengatakan, Pradiksina merupakan bentuk meditasi dengan cara berjalan dengan kesadaran. Dalam ajaran Buddha, menekankan kesadaran penuh lebih penting. Setiap perbuatan dan aktivitas harus dilakukan dengan penuh pikiran dan konsentrasi.
kita saat berjalan ini fokuskan pikiran pada saat berjalan, karena di dalam Buddhism menekankan bahwa kesadaran penuh itu lebih penting, sehingga kita saat berjalan pikiran kita fokus pada jalan. Ketika kita saat makan, maka pikiran juga harus fokus pada makan, sehingga setiap aktivitas, setiap perbuatan harus dipenuhi dengan pikiran penuh. Itulah tujuan dari meditasi, karena di dalam meditasi sendiri ada meditasi berjalan, ada juga meditasi duduk, atau boleh dibilang meditasi bergerak atau meditasi diam. Pradiksina menjadi penutup dari rangkaian prosesi Hari Raya Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025. Bermula dari menjajakan kopi di pondok, seorang santri di Pati sukses menjajakan kopi hingga tembus pasar Nusantara. Muhammad Abdullah Lutfi berhasil menembus pasar kopi Nusantara. Kopi buatannya ia ambil dari Pegunungan Muria seperti Kabupaten Kudus, Jepara maupun Pati. Kopi berjuluk kopi original santri telah laku di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, Papua, Sumatera, Jambi, dan Jawa Timur. Dalam waktu 1 minggu, ia dapat memproduksi 2 kali kopi berukuran 25 kg untuk kemasan, sementara untuk kopi seduh sebanyak 2 kg. Setiap kopi seduh ia hargai sebesar Rp5 hingga Rp14.000, sementara untuk kemasan dihargai Rp10 hingga Rp500.000 menyesuaikan jenis biji dan ukuran. Muhammad Abdullah Lutfi mengaku awal mula menggeluti dunia kopi ketika menjadi santri di salah satu pondok di Kecamatan Margoyoso yang hendak meminum kopi namun terkendala biaya. Akhirnya ia dan rekan-rekannya iuran membeli biji kopi dan mengolahnya bersama-sama. Mengetahui hal tersebut, pengasuh pondok pun membuatkan kantin kopi di pondok. Sekitar di tahun 2019 Mas. Awal merintis ya istilahnya orang jerek gampangnya cara bahasanya. Ya karena dulu kan masih di pondok, karena awal merintis kan di pondok, di pondok pesantren. Namanya santri kan uang sakunya terbatas. Sedangkan saya pribadi dan teman-teman kan suka ngopi. Untuk belinya itu keberatan Mas. Akhirnya punya inisiatif goreng sendiri. Nah, dulu itu awal beli sekitar 2 kiloan. 2 kilo kita goreng rame-rame Mas sama teman-teman, dan waktu itu belum ada, maksudnya kepikiran jual atau gimana enggak. Nah, kebetulan pas saya goreng itu pengasuh saya itu lihat, pas saya lihat, wih, mending tak kena katin wae, cara bahasanya kan ngoten. Nggih monggo bisa kan ngoten. Akhirnya 1 bulan ke depan dibuatkan kantin. Usai berjualan 3 tahun di pondok, kini Lutfi menjual kopinya di samping rumahnya di Desa Semerak, Kecamatan Margoyoso. Ia pun mendapatkan biji kopi dari Dukuh Pangunan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.